Senung Wahyudi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya mengajar pada prodi Teknik Bodi Otomotif di SMK Negeri 1 Sanden, bertempat di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja dengan materi pengecatan ulang panel sebagian atau spot repair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Judul sahabat, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya akan cek kehadiran pada pagi hari ini. Nanti yang saya sebut namanya bisa tunjuk jari ya. Alfanur, Ilham. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini semuanya hadir sehingga nanti bisa belajar bersama-sama. Semangat ya semuanya ya. Harus semangat, karena apa? Kalau tidak semangat nanti proses belajarnya tidak maksimal, tidak bisa memperoleh ilmu, menyerap ilmu dengan maksimal. Begitu ya? Oke, saya coba cek semangatnya. Oke, seperti biasa kita lihat ya untuk mengetes semangat dari kalian. Seperti biasa SMK bisa, SMK Jaya, nanti terakhir SMK 1 Sanden, Jaya gitu ya. Paham? Bisa dulu ya? SMK Bisa. SMK Jaya. SMK 1 Sanden. Jaya. Ya. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum kita awali pembelajaran, perlu saya sampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Itu ya. Untuk kompetensi dasar, menerapkan metode pengecatan ulang panel sebagian atau apa? Spot repair. Kemudian yang kedua, prakteknya yaitu melaksanakan perbaikan pengecatan panel sebagian. Tujuan dari pembelajaran pada kesempatan pada pagi hari ini yaitu melalui pengamatan materi yang disajikan oleh guru, peserta didik mampu menjelaskan pengecatan ulang. Untuk teknis pembelajarannya, nanti pembelajaran pada pagi hari ini berbasis proyek atau project based learning ya. Kemudian siswa dibagi kelompok dengan jumlah 4. Nah, sudah ya, kelompok 4 ya. Kemudian penentuan jadwal proyek. Kemudian nanti ada evaluasi. Di situ saya tuliskan melalui Google Form berupa soal esai. Kemudian kesimpulan dan refleksi sudah akhir. Penyampaian materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian penutup. Oke, sampai di sini paham tentang alur pembelajaran kita pada pagi hari ini? Paham. Oke, penilaian untuk yang sebelum-sebelumnya sama. Ini penilaian saya dari sikap observasi nanti ketika kalian mengerjakan proyek. Kemudian dari pengetahuan melalui apa? Saya pun melalui Google Form tadi yang ada soal esainya ya. Nah ini pembagian kelompoknya seperti yang sudah ini ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti dibagi tugasnya masing-masing per
Subandi ini sebagai ketua kelompoknya mengakomodir. Ini Mas Ilham sebagai ketua kelompoknya membagi tugas. Dan ini Mas Krisna sebagai ketua kelompoknya membagi tugas. Selanjutnya nanti saya berikan LKPD. Ini Mas LKPD. LKPD ini nanti diisi, kemudian sesuai petunjuk, ada petunjuk pengerjaannya juga, gitu ya. Pada gambar slide di depan itu ada kira-kira gambar apa Mas itu? Apa Mas Krisna? Bumper mobil. Bumpernya kenapa? Apa Mas Ahmad? Lecet ya? Lecet pada bagian samping ya. Depan roda semua ya itu ya. Kemarin sudah menilai kerusakan, termasuk kerusakan ringan apa berat itu? Ringan. Sama-sama kerusakan ringan. Tapi nanti proses dalam pengecatannya sama atau beda? Beda. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Mas Ilham. Langkah apa yang dilakukan pada panel yang mengalami rusak ringan, Pak? Langkah apa yang dilakukan pada panel yang mengalami rusak ringan? Oke, langkah-langkahnya adalah mulai dari apa? Persiapan permukaan, atau bisa dilakukan sebelumnya adalah menilai kerusakan, tingkat kerusakannya ya. Kemudian kemarin apa? Diberi luasan kerusakan ya. Nah, kemudian baru dilakukan persiapan permukaan, kemudian pengecatan dan finishing. Ada lagi yang mau bertanya? Ya Pak. Oh boleh. Apakah sama untuk pengecatan dengan panel berbahan plastik dan kepala besi Pak? Ya, kalau di situ biasanya sekarang bumper itu bahannya apa Mas? Plastik kan? Sejenis plastik ya. Ya. Tapi kalau pintu dan bodi kendaraan yang lain atap itu bahannya apa Mas biasanya? Plat ya. Nah, itu bahannya beda ya Mas. Kita kembali ke gambar. Nah, yang atas itu mobil warna merah. Itu kalau kalian nilai rusaknya seperti apa? Ayo Mas Krisna biasa itu. Ya, itu baret. Tapi baretnya dalam enggak itu? Yang merah? Enggak ya? Enggak. Ini. Nah ini baret ya, tapi tidak dalam. Berbeda dengan yang sebelahnya ini. Nah ini sampai ke cat dasar, sampai ke panel. Oke, saya kasih video Mas, tolong diperhatikan. Nah, ini cuplikan video pendek, dinilai dulu, kemudian dilakukan persiapan muka, kemudian di primer, aplikasi cek. Nah, itu diukur ketebalan dan kesesuaian warna catnya. Hello and welcome to the spot repair and block repair refinishing demonstration videos. In most cases, when the paint film of a car is damaged, painters will prefer using the spot repair and block repair techniques. Nanti ditampilkan apa? Teknik spot repair dan block repair. Spot repair Walaupun nanti yang refers kita to pelajari yang finishing spot repair. specific spots on the panel. The same clear coat. Baik, sampai di sini ada pertanyaan mengenai video tersebut. Paham semuanya? Sudah jelas ya? Kalau sudah ada videonya, gambarnya itu tambah jelas ya harusnya, ya kan?
kan? Iya. Oh, seperti itu toh caranya. Oh, seperti itu toh metodenya. Gitu ya. Oke. Sebelum kita belajar ke LKPD, tadi Mas Ilham ya, tadi menanyakan prosesnya gimana Pak. Setelah tadi melihat video sudah jelas Pak? Nah, ini saya ulangi kembali apa itu jenis pengecatan. Nah, bisa terbaca semuanya? Oke, pengecatan ulang itu ada 3. Itu touch up, terus pengecatan sebagian, terus pengecatan menyeluruh. Nah, nanti akan kita lakukan praktek adalah pengecatan sebagian. Itu ada spot repainting dan block repainting seperti yang kalian lihat pada video tadi. Untuk belajar kalian untuk mengisi dan belajar di rumah, di situ ada barcode yang bisa di-scan, kemudian nanti ke Google Drive dan bisa lakukan pengunduhan modul. Nah, nanti semuanya proses pengecatan ulang ada di situ. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang proyeknya pada pagi hari ini. Mengamati video sudah, modul sudah ya. Selain penjelasan sport repair sudah, saya kira semuanya sudah siap untuk melakukan praktek. Kemudian nanti masing-masing kelompok berdiskusi. Nanti sudah diatur ya, tentu saja yang berkelompok. Nah, kemudian dilakukan praktek sampai pada pengecatan ulang sebagian. Hasilnya proyek nanti akan dipresentasikan di depan. Oke, paham ya? Ada pertanyaan ready? Tidak? Oke. LKPD-nya sudah saya bagikan ya? Baik, silahkan diambil bahannya sama benda kerjanya. Nanti ada teknisi toolman, Pak Toolman yang akan membantu kalian ya, mempersiapkan. Ya, jangan lupa menggunakan jelpak. Sudah semua pakai? Nanti menggunakan sarung tangan yang bekerja, yang menulis LKPD silakan disesuaikan. Baik, paham ya? Salah satu per kelompok bisa mengambil panel. Silakan. Oke, sudah diambil. Silakan dibagi tugasnya. Yang belum membagi tugas per kelompok, kalau yang sudah silakan nanti ada yang mengambil bahan. Untuk pengerjaan proyek waktunya 60 menit. Silakan mengambil bahan. Oke, sambil kalian bekerja, nanti saya lakukan penilaian. Oke? Nah, oke, yuk semangat. Ayo bisa didiskusikan proses kerjanya nanti gimana. Silakan diskusikan proses kerjanya bagaimana. Sarung tangan sama helm bisa diambil. Ayo. Nanti yang mau mengecat kira-kira siapa ini? Nanti yang mau mengecat siapa? Prosesnya? Nah ya. Ini yang mau mengecat nanti? Pandu apa ya? Nah, ini di kupas klipnya. Ya, ini dikelupas dulu ya, terutama klipnya. Itu yang ini nanti dikelupas sampai cat dasarnya. Oke? Kita bagi. Nah, ini agak dalam ya kemarin. Ya, karena terkelupas.
bisa dibantu proses pengeringan di bawah timpang merah agar cepat prosesnya cepat kering. Nah, agak ditekan ya. Oke, kalau sudah nanti dikeringkan, nah dikeringkan sama yang kayak ini mas. Nah itu proses pengeringan. Mandiri bos, belum mandiri. Ya, jadi kemudian di kopi ya. Yuk. Keluar di luar ada. Ada yang kelompok berapa tadi? Kelompok 3 sudah siap? Ya, dikatakan. Ya. Oke. Sampai rata. Baik, dikeringkan dulu mas. Yang bawah. Baik, sambil menunggu proses pengeringan yang kelompok berapa itu? Satu ya. Bisa kita lakukan presentasi dulu untuk yang kelompok 2. KPC sudah selesai? Sudah ya? Ya, silakan presentasi kelompok 2. Yang kelompok 1 dan 3 mohon memperhatikan. Silakan. Ya, silakan dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang perbaikan cat tulang bagian. Ya, Prosedur pemeriksaan: A. Pembiatan, B. Raba dengan tangan, C. Mistat atau penggaris. Selanjutnya diidentifikasi ya, tahap perbaikan: A. Identifikasi kerusakan, B. Membatasi area kerusakan, C. Dilakukan persiapan permukaan, D. Mencetak panel, E. Finishing. ya. Termasuk dalam kategori rusak ringan. Perbaikan yang dilakukan: Ya, terus. A. Identifikasi kerusakan, B. Membatasi area kerusakan, C. Dilakukan
pattern engine atau pengelupasan cat. D. Pembersihan dari debu. E. Dilakukan aplikasi cat primer. F. Aplikasi putih atau dempul. G. Mengamplas dempul. K. Aplikasi surfacer atau epoksi. I. Pengamplasan epoksi. D. Pembersihan debu. K. Aplikasi tokat. I. Aplikasi clear coat. M. Polishing dan finishing. Ya, dan Mas. Sudah. Oke, Ya, dari kelompok kami. oke, dapat hasilnya yang paling depan. Maju yang paling depan. Ya, bisa dilihat hasilnya ya. Gimana kira-kira? Sudah tertutup kerusakan panelnya? Ya, tinggal nanti tunggu agak kering sedikit kulitnya ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau bertanya? Ya silakan Mas Bandi. Mohon izin, kami ingin bertanya Ya, mengenai beberapa perbandingan pencampuran epoksi. ya berapa Mas pencampuran epoksi tadi yang harus melakukan? Izin menjawab. Perbandingan pencampuran epoksi adalah 4 untuk epoksi, banding 1 untuk head thinner, banding 2 untuk thinner. Ya, berarti 4 banding 1 banding 2 ya. Seperti yang kemarin sudah saya terangkan ya, pencampuran epoksi maupun cat maupun clear. Oke, silakan ada pertanyaan lagi ya? Oh, dari kelompok 3 silakan. Bagaimana jika campuran berat kelebihan? Nah, gimana Mas? Jika kelebihan head thinner, maka epoksi membutuhkan waktu yang lama untuk proses pengeringan. Oke, jadi kalau harganya kelebihan, proses pengeringannya lama, sehingga memakan waktu saat proses pengecatan dan pengecatan perbedaan akhir pada waktu clear. Nah, gitu ya, paham? Oke, ada pertanyaan lagi? Kelompok 1 maupun kelompok 3? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat. Siapa yang sudah siap dan sudah kering? Kelompok 3 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Silakan kami dari kelompok sudah mempresentasikan hasil visual kami. Ya, Kondisi panel cat rusak sebagian. Identifikasi kerusakan, luas kerusakan 10 cm termasuk dalam kategori rusak ringan. Identifikasi clear coat, M, polishing dan finishing. ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan yang mau tanya. Ayo. Iya, silakan. Langkah apa yang dilakukan jika terjadi cacat dalam pengecatan? Nah, silakan. Langkah apa yang terjadi ketika terdapat cacat pengecatan? Bisa dilakukan mengamankan cat yang cacat dan dicat ulang atau barang belum dilakukan fat dredging kembali jika cacat baru dicat. Oke, jadi bisa dilakukan pengamplasan lagi Mas, ya. Ya. Atau kalau catnya dari bawah bisa dikelupas menggunakan metode federasi. Oke, itu ya Mas. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Langkah apa yang boleh dilakukan pada pemeriksaan proyek di kelompok 3? Ya, langkah apa Mas yang sulit? Yang kami agak sulit dari proses perusahaan pemerintahan terutama saat pengembulan dan pengawasan. Oke, paham Mas Bandi? Paham. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini semuanya sudah saya nilai, baik hasilnya maupun prosesnya ya. Nah, semuanya bisa mengakses ini untuk tes desain. Silakan dikerjakan, waktunya 7 menit. Silakan. Silakan dikerjakan ataupun bisa masuk menggunakan link itu atau link yang sudah saya share di grup WA tadi sudah saya bagikan. Silakan dikerjakan.
kerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Oke, silakan dikerjakan cepat. Ada yang tidak bisa mengakses? Bisa semua ya, kelompok 3 bisa semua? 2? Kelompok 1 bisa mengakses? Ya, silakan dikerjakan. Baik, sudah semua belum? Saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Ya. Oke, baik. Sudah semuanya ya kira-kira ini ya. Oke, sudah semua mengerjakan. Nanti saya lihat jawabannya ya. Oke, jadi pada pagi siang hari ini kita semua sudah belajar bersama, baik pada waktu teori, lihat video, dan mempraktekkan langsung pekerjaan apa tadi? Spot repair. Nah, ada yang bisa merefleksikan? Silakan. Salah satu. Ya, silakan. Setelah belajar sport repair ini, Ya. saya dan kelompok merasa masih kurang bagus dalam proses dan hasil akhir pengerjaan proyek sport repair. Ya. Ini dilihat dari kualitas pengecekan yang kami lakukan. Ya. Ya. Dan Oke, jadi tadi sudah kalian mengerjakan semaksimal mungkin ya. Walaupun cuacanya agak mendung, tapi lewat bantuan pemanas sehingga cepat selesai, cepat panas, cepat kering, catnya juga, ya kan? Ya. Nah, untuk yang selanjutnya tadi memang saya lihat pengecatannya belum maksimal ya. Mohon besok untuk ditingkatkan lagi, untuk proses-prosesnya diteliti lagi ya. Kalau masih ada cat yang bintik atau yang berlubang kecil, nah itu nanti bisa digunakan jempol koreksi. Itu ya. Oke. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan. Silakan yang menyimpulkan. Silakan Mas Ilham. Dari kegiatan belajar pada pagi hari ini, saya dapat mengerti apa yang dimaksud spot repair dan block repair. Oke, jadi sudah bisa mengerti apa yang dimaksud dengan spot repair dan block repair. Jadi perbedaannya sudah mengerti ya, apa itu spot dan block repair ya? Ya. Oke. Ada lagi yang sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ya? Oke. Saya tes semangat dulu. Kok lesu ini ya? Cek semangat, saya siap. SMK? Aduh, SMK? bisa. SMK? SMK satu saja? Ya, oke. Tadi menurut penilaian saya dari hasil proses dan kinerja setiap kelompok yang mendapat nilai paling maksimal dari praktikum tadi adalah kelompok 2. Kelompok penanti. Untuk yang tes desain untuk belum semua saya koreksi, besok saya sampaikan hasilnya, gitu ya. Ya. Oke, dapat dimengerti semua? Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada boleh kita akhiri salah satu untuk mimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Saya harap untuk pembelajaran selanjutnya lebih ditingkatkan, lebih semangat lagi, hasilnya maksimal ya. Untuk proses berikutnya yaitu pengerjaan proses pembelajaran yaitu block repair. Itu ya.